Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini Bu Umi akan mengajarkan materi bahasa Indonesia pada tema 3, subtema 3. Untuk itu anak-anak mungkin ada baiknya ya kalian sambil mendengarkan dan juga menyimak pembelajaran pada hari ini, menyiapkan alat tulis yang kalian miliki. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, Bu Umi lanjutkan. Materi kita yang pertama yaitu adalah bahasa Indonesia kelas 5 ya. Jadi pada pagi ini Bu Umi akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 5 ya, di tema 3 subtema 3. Adapun materi pembelajarannya ya, yang pertama adalah isi dan keunggulan iklan elektronik. Ini ada di pembelajaran 1 anak-anak ya. Kemudian keunggulan produk di dalam iklan, kemudian hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan, kemudian membuat rancangan iklan, membuat iklan berdasarkan yang telah dibuat, yang berikutnya memperagakan iklan yang telah dibuat. Materi ini akan Bu Umi sampaikan, akan Bu Umi jelaskan dalam satu video pembelajaran pada pagi ini. Kita mulai dari yang pertama anak-anak ya. Oke, yang pertama adalah isi dan keunggulan iklan elektronik. Jadi materi ini ada di pembelajaran 1, tema 3, subtema 3. Anak-anakku sekalian pasti ingat ya apa yang dimaksud dengan iklan. Jadi iklan merupakan pesan ya tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media elektronik maupun media cetak. Gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi ini adalah yang apa yang dimaksud dengan iklan, gitu ya. Tujuan dari iklan sendiri adalah untuk menawarkan, ya anak-anak ya, untuk menawarkan atau menarik minat ya masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diiklankan ya atau ditawarkan. Oke, baik. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menentukan isi ya, untuk melihat isi dan keunggulan iklan adalah ada beberapa hal yang harus kalian cermati ya, yang harus kalian cermati ya. Jadi harus dicermati anak-anak. Apa yang dicermati? Ya, mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan ya anak-anak ya. Mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan ya, baik itu berupa suara maupun gambarnya gitu ya. Jadi kalau untuk mengetahui isi dan keunggulan iklan kita harus mencermati apa informasi yang disampaikan pada iklan tersebut gitu ya. Melalui apa? Melalui suara atau gambar. Berikutnya adalah selain suara atau gambar juga perlu memperhatikan anak ya, adalah nama produknya. Nama produknya apa gitu ya. Jadi itu ya, jadi nanti misalnya iklan Pepsodent ya, berarti nama produknya Pepsodent. Nah, kira-kira suaranya yang menandai kita apa? Misalnya sikat gigimu akan lebih putih setiap saat misalnya. Nah, itu adalah yang akan kita masyarakat akan kita ingat gitu ya. Jadi keunggulan dari Pepsodent misalnya adalah itu misalnya. Pepsodent apa? Pasta gigi ya, dan banyak ya jenisnya ya. Oke. Berikutnya adalah keunggulan produknya. Nah, tadi ya keunggulannya adalah misalnya pasta gigi ya, bisa Pepsodent, Citadent, apalagi namanya Close Up, banyak ya anak-anak ya. Misalnya yang pasta gigi, nah, keunggulannya apa? Membuat gigi kita akan menjadi bersih dan putih gitu ya. Nafas kita menjadi segar ya, misalnya begitu ya. Jadi keunggulan dari produk itu apa? Baik. Nah, sekarang kita yang kedua, materi kedua. Materi kedua ini ada di PB2 anak-anak ya, ada di pembelajaran 2.
yaitu keunggulan produk di dalam iklan ya. Jadi kita bisa menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Nah, tadi Bu Umi sampaikan bahwa tujuan dari iklan itu adalah menarik minat para masyarakat ya, menarik minat para masyarakat terhadap barang atau produk yang diiklankan atau ditawarkan gitu ya. Nah, tujuan iklan itu bisa tercapai anak-anak dengan menggunakan kata kunci anak-anak ya. Jadi kata kuncinya itu harus tepat ya, tepat sasaran gitu ya. Jadi kata kunci ini adalah anak-anak sudah belajar ya, kata kunci ini adalah kata yang sangat penting ya. Jadi pemilihan kata kunci yang tepat ini itu menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi kata kunci ya, kata kunci dalam sebuah iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep ya, konsep pokok yang dibahas dalam iklan gitu ya. Jadi kata kunci ya anak-anak ya. Nah, jadi untuk itu anak-anak untuk menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan, kita harus memahami ya, kita harus dapat atau kita harus perlu ya memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Nah, pemilihan kata kunci yang tepat itu akan mempengaruhi kualitas iklan secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan gitu ya. Jadi kata kunci ini penting anak-anak ya dalam iklan gitu ya. Oke. Berikutnya adalah yang ketiga, materi berikutnya hal-hal yang perlu diperhatikan anak-anak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan. Tadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan iklan. Nah, kalau terkait pembuatan iklan ini, anak-anak harus ingat unsur-unsur iklan anak-anak ya. Jadi unsur-unsur iklan itu kan ada judul ya, subjudul gitu ya anak-anak ya. Kemudian ada ini ya anak-anak ya. Ada judul, subjudul, kemudian ada isi, kemudian ada visual. Nah, itu adalah unsur-unsur iklan gitu ya. Jadi dalam pembuatan iklan itu harus diperhatikan ya, harus diperhatikan unsur-unsurnya sehingga iklan tersebut menjadi iklan yang efektif gitu ya. Jadi iklan yang menarik gitu ya anak-anak ya, yang efisien dan efektif gitu ya. Nah, sehingga dalam membuat iklan dengan baik tentu kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang perlu diperhatikan atau hal-hal yang diperlukan ya atau dibutuhkan gitu anak-anak ya. Oke. Jadi apa saja ya kalau kita hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan sehingga iklan tersebut menarik gitu adalah yang pertama, anak-anak harus menyiapkan naskahnya ya. Jadi naskah dulu ya. Jadi kita perlu mempersiapkan. Jadi untuk membuat iklan yang menarik dan efektif, langkah yang diperlukan adalah naskah. Jadi pada naskah ini memuat ya Nana ya, memuat materi yang hangat diperbincangkan di masyarakat Nana ya. Jadi isu yang beredar misalnya saat ini mau buat iklan yang menarik dan efektif misalnya terkait PTMT, mungkin iklan masker misalnya lebih mengaitkan ke PTMT misalnya pelaksanaan tatap muka terbatas, mungkin dikaitkan ke sana. Nah, jadi materi pada naskah iklan ini harus materi yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat ya, contoh anak-anak ya. Kemudian adalah sketsa anak-anak. Jadi setelah naskah kita perlu membuat sketsa anak-anak ya. Jadi sketsa ini adalah sketsa gambar yang dimaksud itu harus berdasarkan naskah ya. Jadi sketsa ini harus memiliki daya tarik yang kuat gitu ya. Jadi sketsa gambar ini harus memiliki daya tarik yang kuat sehingga dapat iklan tersebut terlihat menarik dan efektif gitu ya. Nah, berikutnya adalah pemeran. Nah, pemeran ini berisi tentang karakter dan jumlah
pemeran karakter dan jumlah pemainnya ya dalam iklan gitu ya. Jadi misalnya masker tadi gitu ya. Masker tadi misalnya iklan anak sekolah misalnya beberapa gitu dengan karakter yang bagaimana gitu ya. Jadi harus diatur pemerannya. Jadi maka nanti setelah mengatur itu maka akan jadi iklan yang menarik dan efektif gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya yang paling penting adalah unsur-unsur iklan ya Nana, yang tadi Bumi sampaikan ada judul, subjudul, isi, visual, audio. Kalau ini iklan elektronik ya, dan iklan iklan media cetak ya. Jadi kalau dia media cetak berarti hanya berupa visual gitu ya. Tapi kalau ada audio visual berarti media yang dipakai biasanya adalah seperti misalnya YouTube, televisi dan lain sebagainya ya. Itu. Oke. Baik, ini tadi adalah membuat hal-hal yang dibutuhkan atau hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan gitu ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak yang berikutnya. Materi keempat yaitu membuat rancangan iklan. Jadi membuat rancangan iklan ini ada di pembelajaran 4 anak-anak ya. Nah anak-anak sebelum membuat rancangan iklan, kalian perlu mengingat kembali ya cara membuat sebuah rancangan iklan yang telah dipelajari ya. Sebelumnya kan ada anak-anak ya apa saja. Jadi pembuatan iklan pada media cetak maupun media elektronik itu sangat membutuhkan yang namanya kreativitas. Jadi kreativitas itu ya kreatif gitu ya. Jadi kreativitas itu artinya berpikir kita itu kreatif gitu anak-anak ya, beda dengan yang lain gitu ya. Jadi misal kreatif itu contohnya begini. Misalnya kalian nih mengikuti kegiatan PTMT ya anak-anak ya. Nah kalian kreatif ya, kreatifnya gini. Saya selalu menggunakan hand sanitizer gitu ya ketika saya setelah memegang sesuatu. Nah itu adalah kreatif anak-anak ya. Atau misalnya kalian menulis jadwal kegiatan PTMT kemudian menempel di dinding dengan rapi. Nah itu kreatif ya. Jadi kreativitas tuh seperti itu ya. Jadi pembuat rancangan iklan itu yang dituntut adalah kreativitas ya. Sehingga jika kita dapat membuat iklan yang menarik, tentu akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Jadi kalau kreativitas kita itu tinggi, maka itu akan sangat mempengaruhi penjualan produk anak-anak ya. Oke, baik. Nah, anak-anakku sekalian, iklan media elektronik gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat rancangan iklan media elektronik, yang diperlukan apa? Yang harus dipersiapkan ada unsur iklan ya, naskah iklan, kemudian sketsa gambar ya. Sketsa gambar ya, ini berdasarkan naskah ya. Jadi sketsa gambar ini berdasarkan naskah. Jadi ini adalah hal-hal ya yang harus dipersiapkan dalam membuat iklan dengan media elektronik. Nah, biasanya iklan media elektronik itu ada yang disebut dengan storyboard dan anak. Jadi storyboard itu adalah sketsa yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Itu namanya storyboard ya. Oke, berikutnya yang kelima adalah membuat iklan berdasarkan yang telah dibuat ya, berdasarkan iklan yang telah dibuat. Jadi ini pembelajaran ini ada di pembelajaran 5 anak-anak ya. Jadi lebih ke strategi ya anak-anak ya. Strategi. Jadi hal paling penting dalam penjualan produk atau jasa adalah strategi penjualan yang baik. Nah, salah satu hal yang dapat meningkatkan penjualan yaitu adanya promosi atau iklan ya. Jadi membuat iklan itu harus dengan strategi promosi atau iklan yang baik gitu ya anak-anak ya, yang menarik gitu. Nah, untuk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, iklan dapat ditayangkan di media elektronik seperti televisi gitu ya. Jadi selain media cetak, kita juga menampilkan iklan ini dalam televisi gitu ya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan iklan. Nah, langkah-langkah pembuatan iklan yang pertama adalah memeriksa kembali
naskah iklan yang telah dibuat. Jadi setelah naskah itu dibuat maka harus diperiksa dulu ya. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan ya sesuai naskah yang telah dibuat. Jadi perlengkapannya kita siapkan. Berikutnya yaitu menyiapkan para pemeran ya yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah gitu ya Nana ya. Kemudian berikutnya adalah berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Nah, ini adalah beberapa langkah dalam pembuatan iklan. Berarti kalau berkaitan dengan pemeran ini bisa iklan dengan menggunakan media elektronik ya Nana, maupun elektronik, bisa radio maupun televisi gitu ya. Nah, kalau media cetak berarti tidak menggunakan pemeran Nana ya, tapi lebih ke gambar gitu ya. Nah, berikutnya adalah tujuan Nana, tujuan iklan ya. Jadi tujuan iklan itu adalah untuk dapat mempengaruhi penonton gitu ya, atau ini ya pembaca iklan gitu ya. Karena ini adalah media elektronik maka kita sebut adalah penonton, baik itu pendengar maupun penglihat gitu ya, supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan gitu ya. Jadi jika nanti penonton atau masyarakat ini tidak berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan, maka iklan tersebut dapat dikatakan belum berfungsi dengan baik. Jadi gitu ya. Jadi berarti harus ada yang diperbaiki dalam pembuatan iklan. Ini adalah pembuatan iklan secara media elektronik. Baik, yang berikutnya yang keenam adalah memperagakan iklan yang telah dibuat. Jadi materi ini ada di PB6 anak-anak ya, di PB6 pembelajaran 6 di tema 3 subtema 3 ya. Nah, jadi hal-hal yang harus perhatikan adalah pemilihan anak-anak ya. Jadi sebuah produk atau jasa itu dapat dipasarkan dengan cara memilih ya anak-anak ya media periklanan yang tepat gitu ya. Jadi kita harus memilih periklanan yang tepat. Jadi misalnya masker misalnya ya, iklannya masker. Nah, sebaiknya media yang kita pakai apa yang baik? Apakah harus menggunakan media elektronik atau cukup menggunakan media cetak dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus tahu gitu ya. Nah, jadi itu anak-anak. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum masang iklan dan menampilkan iklan ya anak-anak. Iklan ini ya anak-anak ya, ini adalah kecepatan menulis ya, mohon maaf anak-anak. Jadi yang pertama adalah iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Jadi itu ya. Jadi iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Kemudian memilih media yang paling cocok untuk iklan yang akan dibuat gitu ya, atau yang telah dibuat ya, memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Kemudian memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Jadi pilih waktu, jangan misalnya iklan buku tulis ya. Kalau misalnya sudah berjalan anak-anak sekolah mungkin ganti laku, tapi kalau tahun ajaran baru mungkin iklan buku tulis akan sangat dinanti-nanti atau sangat membantu wawasan gitu ya, sehingga akan menarik para penonton gitu ya, atau masyarakat untuk minat terhadap iklan yang ditawarkan gitu ya. Kemudian membuat perhitungan biaya yang diteliti. Jadi ini penting anak-anak ya, jangan sampai nanti biaya iklan lebih besar daripada keuntungan dari produk yang dihasilkan gitu. Ini penting ya. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang iklan dan menampilkan iklan. Nah, anak-anak, ini adalah hal-hal ya. Jadi sebelum kita membuat naskah sebuah iklan media elektronik, kita juga sudah berlatih memperagakan ya kan. Nah, berarti memperagakan iklan mungkin bersama teman gitu ya. Kalau saat ini mungkin bersama adik gitu ya, atau kakak gitu ya, atau orang tua atau saudara dan lain sebagainya ya. Nah, boleh ya. Nah, jadi untuk menampilkan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menampilkan iklan dengan percaya diri ya. Jadi harus percaya diri, jangan menampilkan iklan separuh-separuh gitu ya.
timbul rasa tidak yakin gitu ya, atau malu dan lain sebagainya. Harus percaya diri. Kemudian iklan menggunakan suara yang jelas. Jadi penyampaian iklan dengan suara yang jelas. Kemudian berikutnya adalah memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Harus sudah ya, jangan nanti misalnya iklannya misalnya bukunya nggak ada, gitu kan susah gitu ya. Harus cari lagi, berarti berhenti lagi dalam videonya. Berikutnya adalah menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Ini adalah 4 hal yang harus diperhatikan dalam menampilkan iklan. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan materi Bahasa Indonesia pada tema 3, subtema 3, kelas 5. Terima kasih. Bu Umi mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.